back di podcast Kusuma. Masa pandemi COVID-19 telah menekan perekonomian Indonesia. Para pelaku usaha mengalami uji ketahanan. Dan dalam kondisi ini, UMKM nyatanya terbukti mampu bertahan dan menjadi bantalan perekonomian Indonesia, tak terkecuali di daerah Sumatera Utara. Nah, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun ini menjalankan salah satu program unggulannya dengan melibatkan para pimpinan daerah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dan bersama saya sudah hadir Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sekaligus sebagai PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Razilo. Halo Bapak Horas. Horas, makasih. Bapak. Selamat datang di Sumatera Utara Bapak. Terima kasih Mbak Camba. Iya, saat ini saya lihat Bapak kondisinya sedang semangat yang membara nih Pak. Apa kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah, karena memang kita akan ada kegiatan di Sumatera Utara ini selama 2 hari ya. Hari ini dan bahkan 3 hari. Hari ini kita akan mulai dengan kegiatan Pak Menteri di Yasona Mendengar. Oke Bapak. Itu adalah kegiatan yang baru pertama kali selama beliau menjabat menjadi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kita adakan selama 2 periode. Kegiatan ini sebenarnya beliau ingin kita jadikan sebagai influencer, datang secara langsung di tengah-tengah masyarakat, komunitas yang pemerhati kekayaan intelektual, supaya mereka bisa menyampaikan apa keinginan mereka terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang bisa berdampak langsung untuk mereka lebih berkreativitas lagi dan berinovasi. Oke Pak, berarti jauh-jauh datang dari Jakarta nih kunjungan di Sumatera Utara untuk kegiatan kekayaan itu yang pertama, baru yang pertama. Kemudian nanti besok pagi kita akan adakan perdana dari 7 tempat yang akan kita adakan terkait dengan roving seminar. Sebenarnya roving seminar Menkumham. Oke. Ya, ini Bung adalah kegiatan pertama kali program unggulan kita. Kita selama ini sudah mengadakan roving seminar juga. Hanya roving seminar yang sifatnya terbatas dengan audiens pada level kepala dinas ke bawah. Oke ya. Pak. Nah sekarang Pak Menteri dia ingin menjadi nanti bukan cuma Menteri Hukum dan HAM yang akan menjadi narasumbernya. Nanti ada Menparekraf, kemudian Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menkumham sendiri. Wah, melibatkan 4 kementerian sekaligus ya Pak? Ya, bahkan nanti pesertanya juga termasuk perguruan tinggi. Para rektor mereka akan hadir secara daring karena keterbatasan tempat yang ada. Dan karena kondisi pandemi betul, juga. ini adalah para menterinya akan berbicara di top level manajemen provinsi ya, jadi para gubernur. Bahkan bukan cuma hanya nanti kemudian memberikan materi terkait dengan kekayaan intelektual, kita akan memberikan apresiasi kepada seluruh gubernur di Pulau Sumatera. Oke Pak, ini apresiasi dari Pak Menteri, betul. Terkait apresiasi kekayaan intelektual. Terkait dengan kita menganggap bahwa Pulau Sumatera sepanjang 5 tahun terakhir ini telah berkontribusi mengajukan jumlah permohonan kekayaan intelektual secara keseluruhan hampir 60.000. Oh, cukup banyak seluruh ya Sumatera. Dan Sumatera Utara itu nomor 1. Nomor 1 di Indonesia. 18.000 dari 60.000 itu. Wow. Ya, luar biasa. Ya, Pak, luar biasa. Dan Sumatera Utara termasuk nomor 6 secara nasional dalam berkontribusi mengajukan permohonan kekayaan intelektual ke DJKI. Jadi apresiasi itu akan diberikan oleh Pak Menteri. Apresiasinya adalah karena seluruh gubernur telah memberikan perhatian khusus untuk memacu kreativitas yang dapat terlihat dampaknya kepada pemulihan ekonomi, kepada para pelaku usaha, kepada pelaku industri dan peminat-peminat industri lain. Oke Pak, nah ini katanya dilaksanakan di 7 daerah lainnya juga ya? Iya betul. Kenapa nih Pak Sumatera Utara terpilih jadi perdana pelaksanaan roving ini Pak? Kalau bicara secara jujur sih memang karena menterinya dari Sumatera ya, jadi kita nanti kita ingin juga menghadirkan Pak Menteri lebih awal di sini. Oke, ya siap. betul. Ya kan kalau di Pak Menteri sih di daerah mana saja pasti akan lebih pede untuk menghadapi ini kan. Tadi karena di Sumatera adalah ya kurang lebih gitu. Kita juga ingin menghadirkan ini loh orang Sumatera yang berhasil di
kancah nasional bahkan internasional. Pak Menteri kita hadirkan di sini dan supaya dilihat juga oleh para gubernur dan masyarakat Sumatera secara keseluruhan. Insya Allah nanti di tempat-tempat lain harapannya ya paling tidak sama atau lebih baik lagi dari yang di Sumatera. Dari yang di Sumatera ya. Dan yang kedua, karena kantor wilayahnya juga memang sangat kooperatif. Wow. Ya, kantor wilayah Sumatera Utara ya Pak. Betul, ya. Oh, terima kasih nih Pak apresiasinya. Siap Pak. Nah, saya penasaran nih Pak, spesial apa sih Pak Sumatera Utara ini dalam kekayaan intelektual, dalam upaya peningkatan kekayaan Iya intelektual? benar. Sebenarnya kekayaan intelektual itu kan regimnya banyak ya. Jadi nanti juga kita akan berikan penghargaan itu kepada para inventor. Ada beberapa inventor yang kita berikan di bidang paten. Ya, kemudian juga ada pemilik merek yang akan kita berikan besok ini. Ya, kemudian ada lagi indikasi geografis untuk kopi Toba. Jadi hampir seluruh rejim KI itu ada di Sumatera Utara. Ada paten, ada merek, ada hak cipta, kemudian ada indikasi geografis, ada kekayaan intelektual komunal juga di Sumatera. Jadi seluruh rejim KI intelektual ada di Sumatera Utara, bukan cuma satu. Hampir lengkap ya Pak kekayaan intelektual. Betul. Artinya adalah memang teman-teman kita di Sumatera Utara ini ya sangat kreatif dan inovatif. Oke Pak, bangga nih Pak dari Sumatera Utara. Iya betul, harus bangga. Ya. Banyak sekali memang produk-produk di Sumatera yang telah mendunia, yang mereka punya merek, yaitu luar biasa. Ya. Siap Bapak. Nah, selain Roving Seminar Menkumham nih Pak, akan diadakan kegiatan apa lagi sih Pak? Jadi Roving ini sebenarnya akan ada 2 kegiatan ya. Jadi nanti di hari pertama ini akan ada pembicara dari tingkat menteri, kemudian nanti dilanjutkan siangnya dan besok itu adalah secara teknis bagaimana mengajukan kekayaan intelektual, proses-proses untuk mendapatkan kekayaan intelektual itu seperti apa, itu dari para direktur saya. Nanti mereka akan bicara dari sisi teknis. Peserta ini cukup banyak yang hadir nanti secara hybrid ya Pak? Hybrid, yang luring itu kurang lebih 300-an dan yang daring itu di atas 1000-an kita targetkan. Dan kita sudah sebarkan ke seluruh Indonesia untuk ikuti di live streaming Direktorat Jenderal Intelektual. Bisa diikuti oleh kami seluruh Indonesia. Oke Pak, lalu Pak apa sih Pak tujuan dari kegiatan ini Pak? Ada Roving mungkin dari beberapa kegiatan. Jadi kegiatannya ini gini, kita pasti paham bahwa di setiap provinsi untuk mereka bisa maju bergerak lebih baik itu adalah pimpinannya. Jadi kita sebenarnya ingin memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih lagi kepada para gubernur, ya, kepada para bupati, supaya membangun perekonomian daerah yang berbasis kekayaan intelektual. Itu kuncinya. Karena ternyata kalau kita membangun perekonomian daerah berbasis sumber daya alam, itu pasti ya tidak sehebat daripada membangun perekonomian berbasis sumber daya manusia atau berbasis intelektual. Hampir semua negara-negara maju di dunia itu mereka mendasarinya dengan kekayaan intelektual, dengan sumber daya manusia, intelektual dan kreativitas dan inovasi. Oke Pak, harapannya kita pastinya kegiatan ini, rangkaian kegiatan dari Roving Seminar ataupun Yasona Mendengar ini akan ada tambahan permohonan baru lagi dari Sumatera Utara yang tadinya sudah hampir 3.000, ini setiap tahun akan meningkat menjadi 5.000 atau bahkan 10.000. Masyarakat yang belum sadar sudah tambah sadar, kemudian para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan daerah juga yang belum terlalu memperhatikan kekayaan intelektual untuk membangun perekonomian daerah ini supaya tambah kesadaran lagi. Oke Pak. Jadi kita ingin provokasi lah bahasanya ya, memberikan provokasi kepada mereka. Para pelaku dan juga pimpinan daerahnya. Betul. Oke Pak, boleh disampaikan closing statementnya Pak kepada masyarakat yang mungkin menonton kegiatan kita ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kekayaan intelektual itu sebenarnya berasal dari setiap orang. Jadi setiap insan itu pasti punya kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini akan lebih bernilai, akan lebih berharga kalau Bapak Ibu mendapatkan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukumnya itu adalah melalui Direktorat Jenderal Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, kami minta kepada Bapak Ibu sering-sering berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam upaya untuk mencari informasi-informasi
yang lebih lagi terkait dengan intelektual. Dan apalagi fasilitas yang akan kita berikan. Satu lagi saya lupa tadi Mbak tambah, kita juga ini akan memberikan insentif semacam permohonan gratis kepada 60 orang yang mendaftarkan gitu. Iya, yang akan mendaftarkan di acara Yasona Mendengar nanti sore ini. Kita sudah siapkan di sana. Oke Pak, ini sangat mempermudah pelaku usaha juga ya Pak. Oke Pak, kegiatan ini juga secara masif kita informasikan kepada masyarakat. So yuk dengan pengayoman, jangan sampai ketinggalan acara besar ini, segera registrasikan diri Anda. Dan kita harap melalui seminar roving seminar kekayaan intelektual ini, perekonomian di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, bisa semakin meningkat. Terima kasih Bapak. Terima kasih.